Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di bab selanjutnya, yaitu tentang hukum Newton dan dinamika. Kita sambil membaca agar kita benar-benar tahu seluk-beluknya. Oke, kita bahas. Sejauh ini kita sudah membahas bermacam-macam gerak dalam dua dimensi. Yang minggu kemarin sudah kita bahas. Namun ada yang kurang dalam pembahasan tersebut, yaitu kita mempelajari gerak tanpa peduli dengan apa yang menyebabkan gerak itu. Jadi kan kalau kemarin kita moro-moro ada gerak, jadi tanpa memperdulikan bahwa gerak itu, yang menyebabkan gerak itu apa sih sebenarnya. Kita mempelajari benda memiliki percepatan, tetapi tidak pernah bertanya mengapa percepatan itu bisa ada atau bisa muncul. Bidang fisika yang hanya mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebab munculnya gerak tersebut dinamakan kinematika. Jadi kinematika. Dalam kinematika, kita membahas benda yang tiba-tiba bergerak, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berubah kecepatan tanpa mencari tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemarin kan ada GLB, GLBB. Pada bab ini dan beberapa bab berikutnya, kita akan mempelajari gerak beserta penyebab munculnya gerak tersebut. Dalam bidang fisika ini dinamakan dinamika. Yang pertama yaitu hukum Newton tentang gerak itu sendiri. Ada Newton 1, Newton 2, dan juga ada Newton 3. Oke, yang pertama kita membahas tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1 yaitu semua benda yang cenderung mempertahankan keadaannya. Artinya sini, jika benda yang diam maka itu akan tetap diam. Dan jika benda itu bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan spontan. Secara umum, rumusnya itu adalah sigma F itu sama dengan 0. Hukum Newton 1 itu secara umum rumusnya itu. Artinya ini tidak ada bahwa di sini gayanya itu sama dengan 0. Artinya dia diam. Terus untuk hukum Newton 2. Sebelum mengungkapkan hukum Newton 2, mari kita definisikan terlebih dahulu besaran yang namanya momentum, yang merupakan perkalian dari massa dan kecepatan. Kenapa? Hukum Newton 2 itu sebenarnya rumusnya itu sigma F sama dengan M kali percepatan. Ini kita mencari momentum dahulu supaya menemukan rumus ini, ya. Oke, kita bahas ke bawah. Rumus momentum di sini adalah massa kali kecepatan itu sendiri, tapi di sini dalam satuan vektor, dalam arah vektor. Dengan P momentum dan M massa dan V adalah kecepatan. Hukum Newton 2 ini menyatakan bahwa laju perubahan momentum benda sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, sehingga timbullah ini F dP per dt. Jadi momentum per kecepatan per waktu kecepatan. Lalu kita lanjut persamaan 4.2. Persamaan ini dapat juga diungkapkan dalam bentuk lain. Kita dapat menulis seperti ini. Karena rumus momentum itu sendiri adalah M kali V kan. Ini sudah ada. M dV atau V dm. Sehingga turun penyederhanaannya akan muncul seperti ini. M dV per dt, V dm per dt. Kalau kita membahas dV per dt, kalau kita membahas ke bab
yang kemarin bahwa dV per dt itu adalah rumus percepatan ya. Ya, turunan percepatannya. Maka itu jadi M kali percepatan. Nah, ya. Sehingga muncul ini ya. Ini kalau kemarin di bab kinematika. Sehingga tersisalah adalah V dm per dt. Di situ ada keterangannya, khusus untuk benda yang tidak mengalami perubahan massa. Nah, ini ada bahasanya khusus ya. Tidak ada perubahan massa selama bergeraknya, maka dm per dt itu sama dengan 0. Sehingga muncullah rumus yang dari awal saya tadi sebutkan bahwa F sama dengan massa kali percepatan ya. Itu asal usulnya rumusnya. Kita lanjut. Persamaan 4.2 dan 4.3 merupakan hukum Newton 2 dalam bentuk paling umum. Nah, ini paling umum 42 sama 4.3 ya. Kedua persamaan tersebut diterapkan untuk kasus di mana massa benda berubah-ubah selama gerak atau tidak berubah. Jadi kan kadang-kala kalau kita ada yang bergerak, massanya itu ada yang terkikis sehingga akan berubah massanya. Ada yang memang benda itu bergerak tanpa ada yang perubahan gerak. Misalkan kita menggelinding batu, itu kan massanya tetap. Baru kalau batunya itu digelinding sambil dilempar, maka batunya juga akan mengikis. Massa benda yang berubah selama gerak dijumpai pada roket atau benda yang bergerak mendekati laju cahaya, di mana efek relativitas sudah mulai muncul. Pada kecepatan tersebut, massa benda bergantung pada kecepatan. Untuk kondisi di mana massa benda tidak berubah terhadap waktu, maka persamaan 4.4 dapat langsung diterapkan. Jadi ini ya. Memang secara umum untuk Newton 2 ini kebanyakan ini. Jadi bahwa gaya itu adalah massa kali percepatan secara umum. Lanjut ke hukum 3 Newton. Yang hukum 3 Newton itu sebenarnya adalah rumusnya itu aksi sama dengan reaksi. Jadi apa yang Anda perbuat, Anda akan menuai hasil perbuatan Anda. Tapi kita bahas di sini, hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi. Jadi ada aksi, ada reaksi, tetapi berlawanan arah. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua atau gaya aksi, maka benda kedua itu melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau kita nempeleng orang, berarti orang itu akan nempeleng kita. Itu yang namanya reaksi dan aksi. Nah, jika kamu mendorong dinding dengan tangan, maka pada saat bersamaan dinding mendorong tanganmu dengan gaya yang sama, akan tetapi berlawanan arah. Kita langsung ke sini, diagram gaya bebas. Dalam hukum Newton 2 seperti diungkap dalam persamaan 4.2 sampai 4.4, yang dimaksud gaya adalah gaya total yang bekerja pada benda. Nah, jadi yang dimaksud gaya itu gaya yang bekerja, entah ditarik, entah didorong, berarti namanya gaya totalnya. Jika pada benda bekerja sejumlah gaya, maka semua gaya tersebut dapat dijumlah terlebih dahulu secara vektor sebelum menerapkan persamaan 4.2 dan 4.3. Jadi kalau misalkan yang narik 2 orang, ya berarti tinggal tambah saja. Ada yang tarik, ada yang dorong, berarti tinggal tambah. Untuk menghindari kesalahan dalam menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda, kita akan sangat tertolong apabila terlebih dahulu melukis diagram gaya bebas yang bekerja pada benda itu sendiri.
Contoh di sini, sebuah benda berada di atas bidang datar yang licin, ditarik ke kanan dengan gaya F. Lihat gambar 4.1. Jadi gambarnya ini. Kalau kita menarik sebuah benda dengan keadaan licin. Kalau yang lebih detailnya seperti ini ya. Gambar 4.2 diagram gaya bebas pada benda. Di situ sudah kelihatan ada N, ada W, ada T. Gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah, yang pertama itu adalah gaya berat atau W. Gaya berat itu otomatis dia akibat gravitasi bumi ya, yang arahnya ke bawah, pasti arahnya ke bawah. Jadi dia gravitasi bumi, meskipun misalkan gambarnya itu miring kayak gini, tetap dia harus sejajar dengan gravitasi bumi. Lanjut, yang kedua itu gaya penahan. Gaya penahan itu biasa gaya normal di sini. Gaya penahan yang dilakukan oleh lantai yang arahnya ke atas, tegak lurus lantai. Gaya ini disebut gaya normal. Jadi ini. Terus selanjutnya adalah gaya tarikan tali yang arahnya ke kanan. Berarti ini kan. Dengan demikian diagram gaya pada benda tampak pada gambar 4.2. Jadi ini sudah jelas kalau dalam definisi secara keseluruhan saja itu. Kita langsung ke contoh soal. Misal di sini. Contoh 4.1. Sebuah balok berada di atas bidang miring yang licin. Pak, ini kenapa kok licin? Ya gak apa-apa, karena licin namanya ada yang bidangnya agak licin. Ntar kita bahas satu persatu. Ini memang contohnya di sini dari awal licin-licin semua. Sebuah balok berada di atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan alfanya terhadap bidang datar. Jadi ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gambarkan diagram gayanya. Oke. Gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah, yang pertama itu gaya berat. Nah, yang saya sebut tadi, meskipun semiring apapun benda itu, yang namanya gaya berat itu pasti dia akan searah dengan gravitasi. Jadi gak mungkin dia nyelot miring kemana-mana, karena namanya gravitasi ya. Sedangkan untuk gaya normalnya itu sendiri adalah gaya pada bendanya itu sebagai penahan ya. Makanya dia, karena bendanya itu miringnya ke sana, jadi dia ngambil tegak lurusnya, ngambil tegak lurus dari bendanya itu sendiri. Kalau miringnya ke sana, berarti tegak lurusnya ke sana. Ya gitu. Diagram gaya benda tampak pada 4.3 sini ya. Udah jelas kan semua untuk gambar ini. Oke, yang kedua adalah yang 4 selanjutnya adalah aplikasi hukum Newton. Jadi pengaplikasiannya. Untuk lebih memahami penerapan hukum-hukum Newton, mari kita lihat aplikasi dalam beberapa contoh. Jadi ada gambar-gambarnya. Yang pertama adalah benda di atas bidang datar. Yang ini ya. Benda bermassa M di atas bidang datar yang licin ditarik dengan gaya F seperti pada gambar 4.4. Kita akan menggambarkan diagram gaya bebas dan menentukan percepatan bendanya. Jadi ini dasarnya kalau kita menarik benda yang lurus saja. Terus yang kedua, diagram gaya bebas yang bekerja. Kalau sudah kita tarik, berarti kan ada gaya-gaya yang muncul setelah itu kan. Makanya situ ada gaya normal dan gaya berat. Nah, di sini dikatakan diagram gaya bebas yang bekerja pada balok pada gambar 4.5. Gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya tarik, gaya tariknya. Yang kedua gaya beratnya. Yang ketiga gaya normalnya. Udah.
Itu ada gaya Neto. Gaya Neto dalam arah vertikal 0 ini. Kalau dia N sama dengan W, jelas dia vertikalnya 0 kan. Sehingga tidak ada percepatan dalam arah vertikal. Di sini tidak ada. Gaya Neto dalam arah horizontalnya adalah F. Horizontalnya adalah F. Sehingga percepatan dalam arah horizontal adalah ini. Kan rumusnya tadi F sama dengan M kali A. Karena di sini kita mencari percepatan, tinggal kita ubah saja rumus ini ya. Sehingga muncullah percepatan sama dengan gaya per massa. Jika ada beberapa gaya yang bekerja pada benda secara serentak, maka untuk menghitung percepatan, kita hitung terlebih dahulu gaya total yang bekerja pada benda. Artinya sini udah jelas ya. Jika ada benda secara serentak, gayanya itu yang bekerja serentak, maka untuk menghitung percepatan, kita hitung dulu gaya-gayanya. Seperti halnya di sini, yang narik misal 2 orang, berarti kita hitung dulu gayanya. Jangan moro-moro kita langsung mencari percepatannya. Ya. Di situ yang dikatakan di sini. Sehingga muncullah di situ F total sama dengan F1 ditambah F2. Diagram gaya bebas yang bekerja, sehingga diagram gaya bebas yang bekerja ya tetap sama kayak gini ya. Ini. Itu ada keterangan gaya total dalam arah vertikal 0 karena gaya tetap vertikalnya tetap 0 ya. N sama W sama besar, sehingga tidak ada percepatan dalam vertikal. Gaya Neto dalam arah horizontal adalah F1 ditambah F2. Dengan demikian percepatan benda dalam arah horizontal adalah kita tinggal menambah dari rumus itu kita tinggal tambah F-nya, F1 sama F2. Ya, udah selesai. Kalau ada tiga ya tetap sama. Ya. Kalau misalkan didorong, Pak, berarti kalau didorong kan arah kesannya sana, berarti sama. Baru kalau misalnya dia yang di sana itu narik, misalkan ditarik ke sana, berarti kan dia minus. Tapi kalau didorong kan arahnya juga sama. Tuh. Jika kedua gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah, ini yang tadi saya sebut berlawanan, kalau berlawanan arah. Seperti pada gambar 4.8, seperti yang di bawah. Maka vertikal tetap 0, sedangkan gaya totalnya adalah kita kurangin F1 dikurangi F2. Seperti yang tadi saya maksud. Tinggal kita kurangin saja ya. F1 min F2. Sekarang ini kalau ada sudut. Sekarang kalau gambarnya itu seperti pada ini ya. Jadi ada arah atau ada arah sudutnya. Nah, di sini gambar presiden kiri, benda dikenai gaya yang arahnya membentuk sudut alfa terhadap arah mendatar. Kanan diagram gaya yang bekerja pada benda. Untuk kasus berikutnya, kita lihat gaya yang arahnya tidak horizontal seperti pada gambar 4.9 kiri. Nah, ini gaya F dapat diurai atas dua komponen yang searah dan tegak lurus bidang datar. Jadi sudah didefinisikan ya. Penguraian tersebut memudahkan perhitungan. Komponen F yang sejajar bidang datar adalah F cos theta. Jadi yang sejajar cos theta, cos alpha. Dan yang tegak lurus adalah F sin alpha. Jadi itu yang perlu diingat ya. Yang mendatar cos alpha atau cos theta, yang tegak lurus sin alpha.
Dengan peuraian ini kita dapat menggambar dengan gaya seperti gambar 4.9 kanan. Ini. Gaya total arah horizontal yang bekerja pada benda. Yang ini ya. Berarti adalah FH sama dengan F cos theta. Gaya yang bekerja pada arah vertikalnya, arah horizontalnya. Terus sekarang, sehingga percepatan benda arah horizontal, kita tinggal definisikan seperti ini ya. Nah, tadi kan percepatan itu F per M, sedangkan F-nya sendiri kita sudah menemukan bahwa F cos theta per M. Nah, gaya total yang arah vertikal yang bekerja, yang vertikal itu kan sin. Berarti adalah F V sama dengan F sin alfa plus N min W. Kenapa ada gaya normal dan gaya beratnya? Karena ini kan namanya ke atas. Berarti kalau ke atas kan, kalau kita ke atas tidak moro-moro ke atas, karena kan ada dua ini, ada normal dan W. Kalau yang tadi kan ke samping, dia tidak ada gaya lagi yang bekerja. Sedangkan kalau ke atas dia ada dua gaya lagi yang bekerja. Makanya ini jangan ditiadakan. Ini perlu. Nah, tuh. Kenapa di situ ada N min W. Ada dua kondisi yang mungkin dipenuhi untuk gerakan dalam arah vertikal ini. Kedua kondisi tersebut adalah, yang pertama, jika benda belum bergerak dalam arah vertikal, jadi sebelum dia bergerak lah bahasanya, maka otomatis FV-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau FV-nya itu sama dengan 0, maka yang terjadi tinggal F sin alfa plus N min W sama dengan 0. Kalau sudah kita sederhanakan, akan menjadi N sama dengan W min V sin theta. Kondisi ini dipenuhi jika F sin alfa kurang dari W ya. Kondisi ini terpenuhi jika F sin alfa kurang dari W, jika dia sebelum dia bergerak itu, yaitu komponen gaya F arah vertikal lebih kecil daripada berat benda. Jadi kalau lebih kecil gayanya daripada berat benda itu sendiri, kita ntar aplikasikan ke contoh soal di bawah. Yang kedua, yang B, jika benda sudah mulai bergerak pada arah vertikal, jadi kalau sudah bergerak berarti N-nya kan sama dengan 0. Sehingga gaya arah vertikal yang bekerja pada benda, kalau ininya 0 ya, kita sudah ganti 0, sehingga sisanya adalah ini, FV sama dengan F sin alfa min W. Kondisi ini akan terpenuhi jika F sin alfa lebih dari W, atau arahnya ini lebih dari berat benda itu sendiri. Percepatan berat benda vertikal adalah ini. Kalau kita masukkan langsung rumus ini ya, berarti tinggal ini aja kita substitusikan. Oke, kita ke contoh 4.2. Contoh soalnya. Sebuah benda ditarik dengan gaya F1 sama dengan 100 Newton ke kanan membentuk sudut 30 derajat. Ini langsung kita gambarnya ya. 37 derajat. Terus dengan arah horizontal pada gaya F2 20 Newton ke kiri. Nah, ini juga sudah ada. Terus jika massa benda 10 kilo, tentukan percepatan benda. Dan yang kedua, tentukan juga percepatan benda jika F1-nya diperbesar menjadi 200 Newton. Kalau kita sudah ada gambarnya seperti ini, gaya-gaya yang bekerja pada benda tampak pada gambar 4.10 kiri. Untuk mudahnya kita ganti F1 dengan dua buah gaya yang saling tegak lurus. Nih,
tegak lurus, yaitu F1 cos 37 arah mendatar, dan F1 sin 37 arah vertikal. Dengan gaya yang baru pada tampak gambar 4.10 kanannya, ya, berarti yang ini ya. Oke. Berdasarkan pada gambar 4.10 kanan, gaya total yang arah horizontal, kita lihat ke sini, yaitu FH F1 cos 37 min V2. Pak, di rumus tadi gak ada dikurangi F2 nya. Kalau tadi kan gaya yang bekerja cuma satu arah, sedangkan yang sekarang yang bekerja dua arah, ada F2 nya, maka itu min F2. Kita langsung masukkan bahwa F1 nya tadi yang diketahui adalah 100 Newton, dan cosnya 37, dan min 20 itu adalah F2 nya, sehingga 100 4/5 itu cos 37 ini ya, 4/5 min 20, hasilnya adalah 60 Newton untuk gaya horizontalnya. Dengan demikian, percepatan arah horizontalnya, kalau sudah ketemu gaya kan kita tinggal mencari percepatannya. Percepatannya adalah kita masukkan 60/10, sehingga hasilnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, kita definisikan tadi berat benda, bahwa berat benda itu adalah rumusnya M kali G. G di sini adalah gravitasinya, karena di sini tetap pakai 10, berarti 10 kali 10 adalah 100 Newton. Jadi kita bandingkan ya, untuk gaya dan bendanya, definisi dari yang di atas tadi, definisi 2 ini, sehingga muncul definisi yang A sama B ini ya. Kita sudah tahu bahwa berat gayanya adalah gaya beratnya adalah 100 Newton. Nah, sekarang gaya penggeraknya, gaya penggerak pada arah vertikalnya adalah F1 sin 37 derajat. Tinggal menghasilkan 60, berarti kan lebih kecil. Nah, di situ ada keterangan tampak bahwa F1 sin 37 derajat itu lebih kecil atau kurang dari W, lebih kecil, sehingga benda tidak melakukan gerak dalam arah vertikal, dan jadi dia tidak melakukan arah geraknya itu ke arah vertikalnya, jadi dia tidak melakukan ke arah atasnya, vertikalnya. Terus, jika F1 dinaikkan menjadi 200 Newton, maka gaya total arah horizontalnya, jika kita naikkan, itu yang kedua ya, soal yang kedua, maka arahnya menjadi ini 200 cos 37 min 20, berarti menjadi 120. Nah, percepatan arah horizontalnya menjadi 14 meter per sekon. Kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. Kalau tadi kan W nya tetap sama, W nya itu 100 Newton ya. Nah, kita masukkan ke FC nya, V1 sin 37 nya, berarti 200 kali 3/5 120, berarti dia lebih besar kan, F1 nya lebih besar kalau arah vertikalnya ya. Kalau 200 Newtonnya, kalau F1 nya itu kita naikkan, sehingga tampak bahwa F1 sin 37 lebih besar dari W, sehingga benda bergerak dalam arah vertikal. Nah, berarti dia sudah bergerak ke arah vertikal. Besarnya gaya arah vertikal adalah, kita masukkan lagi ini besarnya gaya arah vertikalnya, F sin min W, sehingga 120 minus 100, berarti gaya vertikalnya yaitu adalah 20 Newton. Dengan demikian, percepatan benda dalam arah vertikal adalah 2 meter per sekon. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kita mencari percepatan total bendanya. Jadi percepatan total benda dari keseluruhan tadi adalah 14,1 meter per sekon. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya.
biar tidak lama, juga durasinya sudah lama. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.